Pernahkah kita menyadari bahwa kekhawatiran itu seperti musuh yang pelan-pelan akan mencuri kebahagiaan kita? Bahkan kekhawatiran itu tidak saja hanya mencuri kebahagiaan kita, tetapi juga mencuri umur kita. Mau tahu kenapa? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan di subscriber Persa Channel. Dan jikalau video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk diteruskan kepada teman-teman yang lain. Dalam video saya kali ini, kita akan merenungkan salah satu bagian firman Tuhan dari Matius 6 ayat 27. Nanti kita lihat ayatnya di bagian bawah dari video ini. Matius 6 ayat 27 ini merupakan suatu pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya bilang begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tidak serta-merta mengajak kita untuk menjawab dengan kata-kata. Tetapi pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini mengajak kita untuk sedikit merenungkan bahwa ada bahaya yang tersembunyi di balik dari kekhawatiran kita. Mau tahu seperti apa kekhawatirannya? Jangan di-skip video ini. Pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi dengan tujuan untuk membuka mata hati dan iman kita, bahwa kekhawatiran yang melanda kehidupan kita tidak pernah menyelesaikan masalah kita. Tetapi justru dengan kekhawatiran itu akan menguras energi, bahkan juga melemahkan iman kita. Karena setinggi apapun kekhawatiran itu tidak pernah menambah apa-apa di dalam hidup kita. Malahan mengurangi hidup kita. Seperti yang tercatat di dalam teks bacaan kita tadi, di dalam Matius 6 ayat 27. Paling kurang saya mencatat ada 2 poin penting yang harus kita telaah lebih dalam. Yang pertama, kata kekhawatiran. Kekhawatiran ini adalah sebuah ketakutan terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Belum terjadi apa-apa, maka kotong suka khawatir. Belum terjadi apa-apa tapi kotong su pikiran, kotong su gelisah dengan kotong pung jalan hidup. Akhirnya kotong kurang percaya diri. Contoh, seorang bapak tidak bisa tidur setiap malam karena memikirkan anaknya yang lagi sekolah di luar daerah. Ia khawatir bagaimana anaknya seandainya kalau di sana sakit, siapa yang akan mengurusnya. Dia jauh dari keluarga, dia jauh dari kita sebagai orang tua. Siapa yang akan menolongnya? Kekhawatiran itu membuat pikiran kita tidak tenang terhadap sesuatu yang kita pikirkan. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu memang benar-benar terjadi. Kenyataannya bisa saja berbeda.
Anak kita mungkin saja dia dalam keadaan yang sehat, sementara beraktivitas, tetapi hati kita sebagai orang tua selalu membayangkan hal-hal yang buruk tentang dirinya. Karena itu kekhawatiran ini adalah rasa takut yang membuat kita membayangkan hal-hal yang buruk yang belum tentu terjadi. Sehingga hati kita gelisah tanpa alasan yang jelas. Itu kekhawatiran. Kita mempunyai rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Yang kedua adalah kata sehasta. Kata sehasta adalah ukuran panjang di zaman Alkitab. Kira-kira lebih kurang 45 cm atau hampir setengah meter. Kalimat sehasta ini bukan berbicara tentang ukuran tubuh, melainkan berbicara soal penambahan waktu di dalam hidup atau pengurangan waktu di dalam hidup. Bisa saja penambahan berkat, penambahan kesehatan, bukan penambahan istri atau penambahan suami ya. Atau bisa juga pengurangan berkat, pengurangan kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Kata sehasta ini mengingatkan kita bahwa siapapun yang hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun umur dalam hidupnya. Sehingga orang yang khawatir itu selalu bersikap was-was. Orang yang selalu khawatir itu sama dengan ia telah mengurangi umurnya dari setengah jalan hidupnya. Sehingga orang yang selalu khawatir tadi sebenarnya tidak menambah, melainkan mengurangi. Sehingga ia kehilangan waktu yang sudah Tuhan berikan baginya. Kita lihat, disinilah bahaya dari kekhawatiran tadi. Dia bukan menambah, tapi mengurangi. Karena itu bertolak dari ayat firman Tuhan tadi. Saya mau katakan bahwa kekhawatiran ini dapat terjadi pada siapa saja. Baik itu orang yang beriman dan tidak beriman, orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Kita pasti akan mendapatkan kekhawatiran. Kita bangun pagi-pagi saja kotong pikiran, bagaimana dengan kotong perjalanan hidup hari ini dari pagi sampai dengan malam nanti. Apakah kita sehat? Ataukah ada masalah di dalam perjalanan kita? Atau kita yang pebisnis, bangun pagi-pagi kita mulai khawatir, apakah hari ini bisnis saya bisa berjalan dengan lancar, ataukah ada kendala di dalamnya. Kita mulai khawatir tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Bahkan ketika malam hari juga kita tidur dalam kekhawatiran, tidur dalam kegelisahan, tidak tenang karena persoalan rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pendidikan dan masa depan anak-anak. Anak-anak baru kuliah 5 tahun ke depan, kotong stres dari sekarang memang. Inilah masalah kekhawatiran yang sering kali kita hadapi. Kita takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana caranya kita bisa keluar dari kekhawatiran itu. Kita akan menjawabnya dengan satu bagian firman Tuhan dari pertama Petrus 5 ayat 7. Nanti kita lihat ayatnya di bagian bawah.
Dalam ayat tadi Petrus mau mengajak kita untuk berserah. Berserah ini berarti melepaskan pegangan kita atas sesuatu yang selama ini kita pegang erat, baik itu dalam pikiran, dalam hati, kepada seseorang yang kita percayai, yaitu Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang mengurusnya, biarkanlah Tuhan yang mengaturnya. Sehingga ayat ini mau mengingatkan kepada kita semua, ketika kita berada di dalam kekhawatiran, tindakan nyata yang harus kita lakukan adalah lepaskan kekhawatiran itu. Jangan tinggal di dalam kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu tidak hanya membuat kita takut, tetapi juga membuat kita tidak tenang dan tidak merasa nyaman. Jadi kita lepaskan kekhawatiran itu, kita menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup ini memang tidak selalu mudah. Selalu saja ada hal-hal yang membuat kita khawatir. Tetapi Tuhan suka kasih ingat kita semua bahwa kekhawatiran tidak akan pernah menambah sehasta atau tidak akan pernah menambah umur dalam jalan hidup kita. Kekhawatiran hanya akan menguranginya. Jika kekhawatiran hanya membuat hati kita lemah, kekhawatiran hanya membuat rumah tangga kita menjadi kacau dengan berbagai macam persoalan yang sementara kita hadapi, maka langkah terbaiknya adalah serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memimpin hidup kita bukanlah kekhawatiran, tetapi Tuhanlah yang akan memimpin ketumpung hidup. Dan ketika kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka jalan kita akan dimudahkan. Karena itu teman-teman, tidak perlu untuk kita khawatir. Kekhawatiran hanya mengurangi waktu yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu syukurilah setiap detik dan hargailah setiap momen yang tersisa dari waktu yang Tuhan pinjamkan kepada kita, dengan melepaskan kekhawatiran kita dan berserah kepada Tuhan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jikalau video ini bermanfaat dan jikalau video ini memberkati Anda, silakan tulis komentar di kolom komentar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tips terbaik, kisah yang inspiratif, penyejuk jiwa.